Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Master Doi ya. Masih di informasi terkait dengan Arkas ya. Di video sebelumnya, di video kedua kita sudah mengenal menu-menu yang ada di aplikasi Arkas, yaitu aplikasi rencana, kegiatan, dan anggaran sekolah ya. Nah, di video kali ini, di video yang ketiga, ya, saya akan coba menginformasikan bagaimana cara untuk membuat sebuah anggaran, ya, atau menginput sebuah suatu anggaran yang mana anggaran yang ada dari dana BOS ataupun dana yang lainnya itu kita input dengan kegiatan-kegiatan dan jumlah anggarannya berapa gitu ya. Nah, oke, kita langsung saja ya ke aplikasi Arkas. Tentunya rekan-rekan sudah login ke Arkas itu sendiri ya. Dan eh, untuk syarat dari anggaran ini ya, syarat dari anggaran ini tentunya penganggaran ini tentunya harus sudah aktivasi dari dana BOS itu sendiri gitu ya. Nah, ini sudah aktif ya, harus sudah diaktifkan ya. Kalau belum diaktifkan berarti kita tidak bisa melangkah ke yang selanjutnya yaitu ke menu kertas kerja gitu ya. Oke, kalau sudah diaktifkan rekan-rekan tentunya harus apa mengklik kertas kerja di sini ya. Nah, di sini tentunya rekan-rekan harus tahu dulu ya bahwa di sini ada di dalam kertas kerja itu ada menu tambah baru ya. Kemudian ada sisip, ada ubah data, ada hapus, ada cari, ada urutan ke atas, ada urutan ke bawah, dan ini semua masih nonaktif ya. Karena di sini kita belum menentukan sumber dananya gitu ya. Jadi sebelum sebelum mengaktifkan ini, mengaktifkan menu-menu tambah baru sisip dan yang lainnya, itu kita harus memilih dulu di sini anggaran apa sumber dananya gitu ya. Sumber dananya di sini harus harus kita pilih gitu ya. Oke. Dan sebelumnya saya informasikan bahwa di sini ada dua kode ya, ada dua kode yang mana di sini ada 5.1 ya, yang ini ada 5.1, kemudian ada 5.2 gitu ya. Nah, ini untuk Arkas yang sekarang sudah disimpelkan sesuai dengan peraturan yang ada gitu ya terkait dengan pengelolaan keuangan ya di Arkas itu sendiri. Ya, di sini ada kode 5.1, kemudian kode rekeningnya ada 5.2 gitu ya. Dan menurut informasi bahwa ini adalah untuk 5.1 itu adalah gabungan dari belanja pegawai dengan belanja barang dan jasa. Dan untuk 5.2 yang asalnya 5.1 5.3 itu menjadi 5.2 yaitu untuk belanja modal gitu ya. Oke. Kita aktifkan ya di sini. Di sini ya sumber dana ya, sumber dana tentunya di sini. Kalau ini yang punya saya ini sudah ada BOS reguler revisi ke-1 gitu ya. Dan tentunya kalau rekan-rekan baru mengaktifkan, tentunya di sini sumber dananya tidak ada kata revisi ke-1, hanya BOS reguler saja gitu ya. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, kemudian di sini ya, kemudian di sini rekan-rekan nanti akan bisa dilihat ya, bisa dilihat di sini kalau ini sudah ada. Nah, di sini ada total anggaran BOS reguler. Di sini adalah sesuai dengan apa yang diterima ya, sesuai dengan pagu anggaran, sesuai dengan jumlah siswa yang masuk ke aplikasi Arkas yang ditarik melalui Dapodik ya, berdasarkan cut off tahun 2020 ya di bulan
Agustus tanggal 31 gitu ya, tahun 2020. Nah, ini anggarannya seperti ini di sini akan muncul. Nah, kemudian di sini juga ada belum belum yang dianggarkan, kalau ini kan sudah dianggarkan. Nah, ini nanti kalau rekan-rekan baru menginstalkan, baru mengerjakan Arkas, tentunya rekan-rekan di sini data apa angkanya itu akan sama dengan total anggaran BOS di sini. Nah, nanti kalau sudah dianggarkan akan seperti ini ya, akan di sini belum 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 dianggarkannya nol, sudah dianggarkannya adalah sejumlah dengan total anggaran BOS yang ada di sini. Jadi dipindah di sini nol, di sini ada ya. Nah, kalau yang baru itu di sini nol, di sini angkanya sejumlah dengan angka total anggaran BOS gitu ya. Nah, oke. Pada prinsipnya rekan-rekan bahwa eh, untuk penganggaran yang dilakukan menggunakan aplikasi BOS atau tidak menggunakan aplikasi Arkas juga itu ya. Nah, ini penganggaran itu adalah apa mengacu pada 8 standar gitu ya, mengacu pada 8 standar SNP ya, mengacu pada 8 standar SNP. Jadi kegiatan-kegiatan yang dianggarkan oleh rekan-rekan di sini itu adalah eh, harus mewakili dari 8 SNP tersebut gitu ya. Oke, bagaimana caranya ya rekan-rekan untuk apa Nah, untuk membuat sebuah uraian kegiatan seperti ini, tentunya rekan-rekan harus mulai dengan klik tambah baru ya. Di sini ada klik tambah baru ya. Nah, nanti di sini boleh kegiatannya itu adalah tinggal di tab saja ya. Maaf, di spasi saja. Tinggal di spasi saja nanti akan muncul kode-kodenya di sini ya. Nah, di sini ada kode satu satu dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya, kita klik di sini. Ada kode satu, kode 2, kode 3, kode 4 dan sampai kode 8 tentunya ya, sesuai dengan standar nasional pendidikan gitu ya. Nah, ini baru 7. Nah, ini ada 8, 8 standar berarti ya. Nah, itu kode-kode yang perlu rekan-rekan ketahui ya. Misalnya gini, ini di di standar satu yaitu standar pengembangan kompetensi lulusan ya. Standar kompetensi lulusan di sini ini ada beberapa kegiatan di sini. Ada pelaksanaan uji coba US atau USBK tingkat kecamatan, kemudian pemantapan persiapan tryout dan yang lainnya di sini ya. Nah, ini misalnya ada pelaksanaan ulangan akhir semester ya. Nah, misalnya di sini kita klik. Nah, ya. Nah, setelah diklik kegiatannya, ini kode rekeningnya kita spasi kembali ya. Nah, di kegiatan pembelanjaan pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler ya. Misalnya di sini tadi pelaksanaan pelaksanaan ujian akhir semester atau UAS atau yang disebut dengan PAS sekarang itu apa saja yang harus dicantumkan ya. Nah, misalnya apakah di PAS ini butuh ATK misalkan ya. Nah, misalnya satu ATK. Boleh kita ketik di sini ATK. Oh, maaf ya. Belanja apa di sini misalnya ya. Misalnya penggandaan. Nah, penggandaan.
Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor, bahan cetak dan penggandaan. Ada tiga di sini belanja modal alat produksi penggandaan. Nah, misalnya di sini ya. Terus kita cek lagi di sini apa? Misalnya cetak. Nah, cetak. Nah, cetak soal. Nah, di sini ada cetak soal. Nah, cetak soal. Nah, cetak soal itu misalnya harga satuannya 19.500 untuk satu paket ya, untuk satu paket. Nah, ini kemudian kita pilih bulannya. Untuk PAS itu adanya di bulan apa ya? Di bulan misalnya sekarang itu sebentar lagi Desember ya. Misalkan di Desember. Nah, volumenya silakan volumenya sejumlah siswa gitu ya. Sejumlah siswa itu misalkan karena semua ya berarti misalkan 824 ya. Nah, 824 siswa ya. Kita tab. Nah, ini sekitar 16.068.000 ya. Kalau sudah itu rekan-rekan tinggal klik OK ya. Nah, kemudian setelah klik OK, rekan-rekan nanti misalnya selain cetak soal, apalagi di kegiatan PAS, ya, atau selain belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor, itu di PAS apa lagi gitu ya. Nah, misalkan di sini apa ya? Misalnya apalagi kita cek di sini belanja apa lagi? Nah, ya. Nah, misalkan di PAS itu rekan-rekan hanya belanja soal saja, udah ya. Kemudian misalkan di standar standar yang lain ya. Misalnya standar sarana dan prasarana ya. Nah, ini misalnya listrik ya. Nah, listrik pembayaran rekening listrik. Nah, ini ya. Nah, ininya belanja tagihan listrik. Nah, urutannya itu adalah belanja tagihan listrik. Ya. Kemudian di sini uraiannya adalah pembayaran listrik. Ya. Nah, pembayaran listrik itu di bulan apa? Ini satuannya adalah, nah harga satuannya ini untuk listrik eh, sebagai informasi saja ini adalah ambil harga yang tertinggi setiap bulannya gitu ya. Kalau misalkan di bulan kemarin di bulan Oktober itu sampai Januari sampai Oktober itu adalah 300 ya. Kemudian sekarang di November 400 berarti ambil harga tertinggi yaitu 400.000 ya. Nah, ininya satu ya. Kalau listrik berarti semua bulan dicentang ya. Nah, dicentang ya. Ininya satu. Satuannya 1 bulan ya. Nah, 1 bulan udah ya.
Nah, kalau sudah diisi seperti ini berarti tinggal klik OK ya, tinggal klik OK. Nah, kemudian nah misalnya ini ya di USBK misalkan ya di USBK belanja makan dan minum, kemudian konsumsi tim penyusun ketika naik kelas ya. Ya, itu baru dua standar ya. Nah, kemudian rekan-rekan silakan tambahkan lagi. Misalnya apa ya? Misalnya membeli sarana ya. Sarana, prasarana. Nah, ini misalkan pengembangan sarana dan prasarana, penyediaan laptop misalkan. Nah, ini penyediaan laptop, klik ya, kemudian oke. Nah, misalkan kode rekeningnya adalah laptop coba ya. Oh, belanja apa? Laptop. Oh, berarti komputer ya di sini. Komputer. Nah, ya. Belanja modal komputer. Belanja modal komputer. Nah, ini belanja modal peralatan komputer lainnya, kita klik. Nah, di sini coba laptop ada ya. Laptop. Nah, ada laptop ya. Nah, laptop. Nah, ada klik. Nah, kemudian di sini harga satuannya adalah misalkan 7.100.000. Nah, kemudian di sininya unit dan di bulan apa pembelian laptop itu ya, misalnya di bulan Maret misalkan ya, volumenya 1. Nah, ini akan secara otomatis di sini 7.100.000 kali 1 itu hasilnya 7.100.000. Nah, kita tinggal klik OK di sini ya. Nah, dan seterusnya ya rekan-rekan, itu hingga di sini kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat di sini ada program 1, program 2, 3, nah 4-nya nggak ada, 5, 6, 7, 8. Jadi kita bisa lihat di sini pemenuhan standar nasional pendidikannya untuk di penganggaran. Jadi harus ada semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8 ya. Nah, kalau misalkan sudah semuanya artinya di sini sudah teranggarkan ya. Artinya yang dianggarkan ini sama ya, sama yang ini dengan yang ini ya, artinya sama, artinya sudah teranggarkan semua dan di sini ya di yang belumnya itu harus 0 rupiah ya. Dan nanti rekan-rekan bisa melihat di sini di setiap bulannya ada grafik ya, ada grafik dan kelihatan di bulan mana yang pembelanjaan atau maaf penganggarannya itu tinggi gitu ya. Ini bisa kelihatan di bulan Oktober itu penganggarannya tinggi ya. Oke. Nah, kalau sudah silakan rekan-rekan klik tombol ya. Kalau ini sudah 0 dan sudah merasa yakin ya, maka rekan-rekan silakan klik tombol pengesahan di sini ya, pengesahan. Dan sebelum pengesahan, rekan-rekan bisa klik di sini ya, rincian kertas kerja ya. Rincian kertas kerja itu bisa ya, bisa bisa triwulan dan bisa tahap
gitu ya. Bisa dicetaknya itu berdasarkan triwulan atau di sini lembar kertas kerja. Nah, ini berdasarkan lembar kertas kerja tahap, kemudian lembar kertas kerja unit 212 dan lembar kertas kerja unit 2.2.1 ya. Oke, misalnya ini aja per triwulan kita cek. Nah, ini nah silakan rekan-rekan itu di print out semuanya dan ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan komite ya. Oke. Tuh, ini bisa diekspor dulu ya, bisa di print secara langsung ini, atau bisa diekspor to PDF ya. Ini bisa diekspor to PDF, jadi disimpan dulu ya. Nah, itu ya, kita close dulu. Nah, oke ya. Nah, udah. Nah, kita bisa bisa cetak ya. Nah, kalau sudah dicetak atau disimpan berupa file, rekan-rekan silakan tadi ke pengesahan di sini ya. Klik pengesahan, kemudian konfirmasi dengan pihak dinas bahwa kita sudah melakukan pengesahan, klik tombol pengesahan dan oleh dinas nanti dicek apakah bisa disetujui atau tidak gitu ya, bisa disetujui atau tidak. Nah, nanti kalau misalkan disetujui nanti akan ada tombol di sini ya, di tombol dashboard. Nah, di sini akan ada tombol sudah disahkan ya. Kemudian eh, kalau sudah di di klik tombol tadi ya, tombol apa pengesahan. Nah, rekan-rekan silakan lakukan klik tombol sinkron di sini ya. Klik tombol tombol sinkron. Jangan lupa. Jadi setiap adanya perubahan ini tentunya klik tombol tombol sinkron ya, tombol sinkron. Nah, kalau sudah klik tombol sinkron baru kita bisa bisa keluar di sini, bisa keluar ya. Nah, itu rekan-rekan bagaimana cara untuk mengisi atau menginput data ya. Nah, atau misalkan tadi ada yang mau disisipkan ya, misalkan disisipkannya di program kedua di sini misalnya program penyusunan program tahunan ya. Nah, di sini boleh disisipkan, klik sisipkan. Nah, ini tinggal mengisi apa kegiatannya ya. Kemudian harga satuannya ditulis, kemudian bulannya bulan apa. Nah, kita tentukan di sini kemudian oke ya. Nah, itu rekan-rekan bagaimana cara untuk menginput penganggaran ya di kertas kerja tentunya. Oke ya. Oke, itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan untuk untuk pengisian kertas kerja. Nanti di video yang keempat itu ada pergeseran ya, ada bagaimana cara untuk menggeser anggaran. Oke ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.